Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 19 April 2020. Hari Ahad tanggal 19 April 2020. Sedangkan puasa tanggal 24 April. Sekarang tanggal 19, berarti 20, 21, 23, 24. 4 hari lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Sedangkan virus corona ini semakin memuncak, artinya semakin naik kurvanya, tidak semakin menurun. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, tahun 2020 ini, virus itu mereda dan kita dapat beridul fitri, bergembira sebagaimana biasa. Nah, di samping itu kita banyak kumpul di rumah dengan keluarga kita. Ada baiknya yang pertama kita banyak menghafal doa yang selama ini jarang yang kita ucapkan, yang agak panjang. Kesempatan di libur corona ini kita hafal doa yang sedikit agak panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, tulisan-tulisan yang selama ini masih tergantung, tulisan-tulisan yang ingin kita tulis tapi tidak punya waktu, sekarang Allah telah memberikan waktu kepada kita. Tulisan-tulisan yang bermanfaat sesuai dengan jurusan kita masing-masing. Kalau saya cenderung menulis buku tentang agama dan sains serta filsafat. Agama, sains dan filsafat. Kenapa ini yang banyak saya tulis? Karena ada anggapan dari orang-orang barat, dia mengatakan terdapat pertentangan antara sains dan agama. Jadi katanya terjadi konflik antara agama dan sains. Kalau sudah menggunakan akal terhadap sains, itu agama terpinggirkan. Kalau sudah agama memakai keyakinan, itu katanya sains terpinggirkan. Tidak bisa bekerja sama antara agama dan sains. Itu kata mereka. Karena itu pengalaman dari Galilei. Nah, lain halnya dengan Al-Quranul Karim. Semakin dibaca, pertama iman kita bertambah, ilmu kita bertambah, dan daya pikir kita semakin bertambah. Misalnya tentang perjalanan gunung, itu disebutkan 15 abad yang lalu di dalam Al-Quran. Sekarang orang baru tahu bahwa gunung itu memang berjalan. Dia merupakan lapisan teratas dari bumi. Bumi itu bergerak bersama dengan lempeng tektonik, lempeng benua, ternyata berjalan. Berjalannya itu pun dua macam, ada yang agak cepat bersama dengan lempeng tektonik. Yang kedua perjalanannya agak perlahan sedikit, itu karena magma atau lapisan bumi itu saling mendorong. Ada yang geraknya saling mendekat, ada yang saling menjauh. Nah, kalau lempengan bumi yang bertabrakan di pantai, lalu yang pantai yang satu naik ke atas, pantai yang lain turun ke bawah, itu terjadi di India. Itulah gunung Mount Everest. Yang dahulunya gunung Himalaya itu adalah pinggir pantai. Tapi karena yang benua yang lain menjorok ke bawah, pantai India itu tembus ke atas, naik ke atas, lalu terjadilah gunung Himalaya itu semakin tinggi. Dia tidak ada larva di sana yang mendorong,
tidak ada suhu panas yang mendorong, tapi itu mendorong adalah lempengan bumi. Itulah gunung yang tertinggi. Akibatnya orang-orang yang naik ke puncak gunung Himalaya itu membawa oleh-oleh kulit kerang dan tulang belulang ikan laut yang terdampar di pantai. Jadi aneh, kenapa di puncak gunung banyak kulit kerang, banyak tulang-tulang ikan hiu, ikan paus. Nah, rupanya ikan paus itu dahulunya kira-kira 61 juta tahun yang lalu terdampar di pantai. Pantai itu dia berada di bagian atas lempengan bumi, kemudian dari benua lain, benua Asia ini masuk ke bawah, dia terdorong ke atas. Dahulunya pinggir pantai, sekarang menjadi puncak gunung. Itulah sebabnya banyak binatang-binatang laut ditemukan orang ketika menggali bagian-bagian tertentu di gunung itu karena ingin membuat panorama. Digali, ketemulah dengan tulang ikan yang banyak, kulit kerang yang banyak. Jadi dapatlah diketahui bahwa gunung itu sejak berjalan semakin tinggi adalah disebabkan gunung itu berjalan dia. Katanya 3 cm per tahun. Hal itu dapat kita baca dalam surat An-Naml atau surat 27 ayat 88. Wa taral jibalu wa tahsibuha jamidatan wa taral jibalu tahsibuha jamidatan wa hiya tamurru marras sihab. Kamu menyangka bahwa gunung-gunung itu hanya diam, padahal gunung-gunung itu berjalan sebagaimana berjalannya awan. Surat An-Naml ayat 88. Nah, disebutkan gunung-gunung itu berjalan, itu sama dengan awan. Nah, sama-sama berjalan, cuma bedanya awan di dalam 1 menit itu dia mendapatkan berkilo-kilometer. 1 menit mungkin dia bisa 5 km, 10 km. Begitulah kencangnya. Sedangkan gunung 1 tahun hanya 3 cm. Tapi sama-sama apa? Sama-sama berjalan. Dan sama-sama terletak di atas zat yang lain. Jadi lempengan bumi ini terletak pada zat cair yang ada di bawahnya, yang disebut dengan magma. Di atas magma itulah lempengan-lempengan bumi ini terletak. Nah, kalau awan dia terletak di lapisan-lapisan udara. Lapisan udara kalau dia sudah berat mengandung air, maka air itu akan jatuh, terjadilah hujan. Kalau dia ringan, penguapan air laut dihembus oleh angin, menjadilah awan. Nah, jadi awan berjalan, gunung juga berjalan. Bedanya berjalannya awan bisa diteropong, dilihat, nampak perjalanannya, sedangkan perjalanan gunung tidak kelihatan, tapi bisa diukur dan ahli geologi dapat mengetahuinya. Nah, demikianlah kesimpulannya bahwa Al-Quran Karim sebagai kitab suci sama sekali tidak ada satupun yang bertentangan dengan sains yang benar. Oh, kok disebut ada sains yang benar? Ada sains yang salah? Ada. Apa sains yang salah? Sains yang salah itu teori evolusinya Darwin yang menyatakan manusia berasal dari sebangsa kera. Jadi bukan monyet, sebangsa kera yang berjalan di atas kaki 2. Nah, tetapi dalam rangkaian itu Darwin tidak bisa menemukan ada namanya missing link, mata rantai yang terputus penghubung antara monyet besar, kera besar dengan manusia. Mana makhluk perantaranya? Karena evolusi itu tidak akan terjadi lompatan dari monyet yang punya ekor kera yang berjalan bungkuk berekor lalu menjadi manusia yang tidak berekor. Mana dia perantara? Itu yang hilang, the missing link. Tidak bisa ditemukan perantaranya itu. Sebab kalau ditemukan, nah berarti benar teori evolusi Darwin.
Tetapi evolusi yang lain juga disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran apa katanya? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun shay'an mazkura. Telah datang suatu masa dahulu di mana ada makhluk di bumi mirip-mirip dengan manusia, tetapi belum dapat disebut sebagai manusia. Di dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 30 itu disebutkan makhluk sebelum manusia namanya Banul Jan. Banu itu artinya makhluk-makhluk hidup, Jan itu raksasa yang besar-besar. Nah, itu ditemukan jauh sebelum kehadiran manusia sempurna di muka bumi. Karena Nabi Adam adalah manusia yang sempurna, sedangkan makhluk-makhluk sebelumnya mirip dengan manusia tapi belum sempurna sebagai manusia.